Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin suatu negara itu kaya? Hari ini kita akan coba bedah jawabannya dari salah satu buku paling fundamental yang pernah ada. Nah, ini dia pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Adam Smith lebih dari 2 abad yang lalu. Dan yang luar biasa, pertanyaan ini tuh masih relevan banget sampai sekarang. Oke, sebelum kita bahas ide Smith yang super revolusioner itu, kita harus lihat dulu nih, apa sih pemikiran yang dominan waktu itu, pemikiran yang justru ingin dia dobrak. Jadi dulu itu paham yang lagi ngetren namanya merkantilisme. Gampangnya gini, negara-negara percaya kalau kekayaan dunia itu terbatas, kayak isi sebuah peti harta karun raksasa. Tujuannya ya jelas, kumpulin emas sebanyak-banyaknya, kalau perlu rebut dari negara lain. Nah, disinilah Adam Smith datang dan mengubah total cara pandang orang. Kata dia, stop, berhenti mikirin kekayaan itu kayak sepotong kue yang ukurannya segitu-gitu aja dan harus kita rebutan. Menurut Smith, kekayaan itu justru kayak adonan kue yang bisa kita bikin makin besar, jadi semua orang bisa dapat bagian. Kuncinya bukan menimbun emas, tapi jadi lebih produktif dalam membuat barang dan jasa. Terus dari mana ide cemerlang Smith ini datang? Siap-siap, karena jawabannya datang dari benda yang super sepele, jarum pentul. Jadi ceritanya, Smith ini mampir ke sebuah pabrik jarum pentul dan dia melihat sesuatu yang simple tapi jenius. Dari situlah lahir konsep utamanya, pembagian kerja. Gini deh, daripada satu orang ngerjain semuanya dari awal sampai akhir, prosesnya dipecah jadi tugas-tugas kecil yang super spesifik. Ada yang tugasnya cuma narik kawat, ada lagi yang cuma meluruskan, yang lain motong, dan gitu terus. Masing-masing orang jadi spesialis. Dan hasilnya, gila banget. Bayangin, sebuah tim kecil yang isinya cuma 10 orang, sekarang bisa bikin lebih dari 48.000 jarum pentul dalam sehari. Itu artinya produktivitas per orangnya naik 4.800 kali lipat. Luar biasa kan? Terus kenapa bisa begitu? Nah, Smith nemuin 3 alasan utamanya. Pertama, karena diulang-ulang terus, pekerja jadi makin jago dan cepat. Kedua, nggak ada lagi waktu yang kebuang buat ganti-ganti alat atau pindah-pindah tugas. Dan yang ketiga, karena fokus ke satu tugas simple, jadi lebih gampang kepikiran cara buat bikin mesin yang bisa ngerjain tugas itu. Oke, sistem ini keren banget, super produktif. Tapi, apa yang bikin ini semua jalan? Pasti ada semacam rencana besar dari pemerintah gitu kan? Nah, menurut Smith, jawabannya justru kebalikannya. Dan ini yang bikin kaget. Smith ngasih argumen yang terkenal banget. Mesin penggerak ekonomi itu bukan kebaikan hati, tapi kepentingan pribadi. Gini deh, tukang roti bikin roti enak itu bukan karena dia baik hati pengen kita kenyang. Bukan, dia bikin roti karena dia pengen dapat untung dari kita yang beli rotinya. Nah, kepentingan pribadi inilah yang kata Smith mendorong sifat alami kita sebagai manusia, yaitu suka berdagang dan tukar-menukar. Keinginan kita buat memperbaiki hidup diri sendiri inilah yang secara ajaib dan otomatis, tanpa ada yang nyuruh, malah bisa mengatur masyarakat dan menciptakan kemakmuran. Oke, sekarang coba kita lihat deh, seberapa luar biasa hasil dari semua interaksi yang didasari kepentingan pribadi ini. Kita akan bongkar sejarah rahasia di balik sebuah mantel sederhana. Smith ngajak kita mikir. Coba deh, bayangin sebuah mantel wall yang paling sederhana, yang mungkin dipakai sama pekerja biasa. Pernah kepikiran nggak? Apa aja yang dibutuhin buat bikin satu mantel itu? Coba kita runut. Untuk bikin satu mantel wall sederhana itu, ternyata butuh pasukan ribuan orang. Ada gembala, penyortir wall, pemintal, penenun, bahkan sampai ke penambang yang bikin alat-alatnya. Dan yang paling gila, mereka semua ini kerjasama tanpa saling kenal, tanpa ada yang ngomando. Semuanya bergerak cuma karena satu hal, kepentingan pribadi masing-masing buat cari nafkah. Oke, jadi setelah kita lihat soal jarum pentul dan mantel, sekarang kita sambungin semua titik-titiknya. Kita lihat gimana Smith menawarkan sebuah paradigma yang benar-benar baru. Nah, ini dia intinya. Smith itu secara fundamental mengubah arti kekayaan. Kekayaan itu bukan lagi soal numpuk emas, tapi soal menciptakan nilai, soal produktivitas. Perdagangan itu bukan lagi soal menang kalah. Perdagangan justru jadi cara di mana semua orang bisa jadi lebih makmur bareng-bareng. Kuenya jadi lebih besar untuk semua. Pemikiran Smith ini jadi fondasi ekonomi modern. Tapi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Coba lihat dunia kita sekarang yang udah super terkoneksi. Pertanyaannya, setelah hampir 250 tahun, apakah ide-ide Smith soal kepentingan pribadi dan perdagangan bebas ini masih jadi jawaban? Atau jangan-jangan justru sekaranglah saatnya kita memikirkan ulang semuanya?